Pak Kasman nanti disambung lagi ya. Ya, monggo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas? Jelas? Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Waalaikumsalam. dan Ibu peserta MSCC webinar hari ini. Yang kami hormati Bapak Muji Santoso selaku Direktur Muji Santoso Training and Consulting yang kebetulan hari ini sedang dalam perjalanan jadi berhalangan untuk hadir di webinar ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat 8 Agustus 2025 kita dapat bersama kembali di acara webinar Muji Santosa Training and Consulting dengan tema mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Materi hari ini akan disampaikan oleh Pak Tommy Darlinanto. Beliau sebagai fungsional PBJ Muda di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Yogyakarta. Beliau juga Probity Advisor LKPP dan salah satunya tim penyusun MUDP LKPP. Selamat siang Pak Tommy. Selamat siang, Bu Anggia. Bagaimana MDP? Sudah ada hmm, mau Ya, jadi ini atau belum? tadi dapat undangan lagi nih. Besok Hmm, mau membahas yang konsultan ya, jasa konsultan. Besok Senin. Mudah-mudahan bisa Ya, nanti. segera selesai ya, Ya, menyesuaikan aturannya. Baik, betul. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menyampaikan tata tertib acara webinar hari ini. Yang pertama adalah narasumber akan menyampaikan materi sekitar 45 menit, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kemudian Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa menyampaikan di kolom chat atau nanti tombol raise hand setelah selesai pemaparan materi. Kemudian eh, link daftar hadir akan disampaikan melalui kolom chat setelah narasumber menyampaikan materi. Bapak dan Ibu silakan mengisi daftar hadir sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Sebelum kita memulai acara hari ini, supaya acara berjalan dengan baik tanpa gangguan dari awal hingga akhir, kiranya kita menyerahkan acara hari ini kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hendaknya kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemaparan materi oleh narasumber. Kepada Pak Tommy Darwinanto, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Anggia. Ya, Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam. Selamat siang, menjelang sore, Bapak Ibu semua. Banyak suhu di sini ya. Hari ini saya sharing ya Bapak Ibu, bukan bermaksud menggurui tapi sharing ya terkait dengan mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Saya mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Baik, Ya, jelas, Mas. sudah ya kelihatannya. Ya. Baik, moga-moga tadi Suhu Muji Santoso lagi perjalanan ya. Diberikan kelancaran nanti untuk perjalanannya Suhu. Eh, Mohon izin saya menyampaikan materi terkait dengan mini kompetisi pekerjaan konstruksi Bapak Ibu. Jadi tanggal 1 kemarin itu untuk mini kompetisi baik itu yang barang, yang non itemis itu sudah bisa digunakan ya. Kemudian mini kompetisi pekerjaan konstruksi juga sudah muncul di tanggal 1. Saya ngeceknya di tanggal 2 kalau nggak salah kemarin itu. Saya cek sudah muncul. Kemudian limitasi nilai yang dari kemarin itu kan karena ada masalah di algoritma kan, nilai di atas 1 miliar itu belum bisa, tapi sekarang nilai di atas satu Sekarang sudah miliar bisa. sudah bisa, betul ya, untuk barang ya, untuk jasa konstruksi juga bisa. Terus eh, terkait dengan rencana pengembangan itu juga nanti akan ada jasa konsultansi, baik itu konstruksi maupun non konstruksi juga ada mikomnya untuk itu juga. Baik, jadi Bapak Ibu kalau tadi diperkenalkan ya, saya mohon izin mengenalkan diri. Nama saya Tommy Darlinanto. Saat ini saya puji Tuhan, alhamdulillah kemarin ya saya sudah turun petian untuk
fungsional medianya. Jadi terima kasih juga atas bantuan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini juga. Saya sudah madya ya ini, dan mohon nanti teman-teman yang lain yang menuju madya juga tetap semangat ya. Kemudian saat ini saya di bagian pengadaan barang jasa Kabupaten Gunung Kidul, dan nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan silahkan ya, saya terbuka. eh, Silahkan WA atau telepon saya terkait dengan pengadaan barang jasa, karena kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Karena memang regulasi ini akan terus berubah gitu ya, dan kemudian sistem juga akan terus berubah ini ya, memperbaiki, karena sistem e-katalog ini yang baru versi 6 ini masih akan ada perbaikan-perbaikan ke depan gitu ya. Oke, jadi materi saya hari ini ya pertama terkait dasar hukum, kemudian terkait dengan katalog konstruksi ya, kemudian terkait dengan mini kompetisi pekerjaan konstruksi dan prakteknya ya. Walaupun memang saya menggunakan praktek ini di akun latihan ya, yang kemarin bersama Cak Mus juga ngutak-atik mini kompetisi ini, dan memang ada keterbatasan terkait dengan menu akun latihan ini yang diberikan oleh LKPP maupun Telkom gitu. Baik, kalau dari dasar hukum kita sudah membaca bersama ya Bapak Ibu ya, Perpres 46 tahun 2025. Kemudian Perlem LKPP ini yang nomor 9 tahun 2021 rencananya akan dirubah. Kita tunggu saja infonya. Kemarin mungkin di bulan Oktober September itu mungkin sudah muncul terkait dengan Perlem baru katalog elektronik, karena nanti banyak hal yang diatur di dalam Perlem itu, termasuk thresholdnya kapan Pokja melakukan mini kompetisi ya, itu mungkin akan muncul di Perlemnya nanti ya. Kemudian yang kita gunakan saat ini adalah Keputusan Kepala LKPP 177 tahun 2024 penyelenggaraan katalog elektronik. Kemudian yang terbaru kemarin ada Keputusan Kepala LKPP nomor 93 tahun 2025 tentang pelaksanaan reprocessing katalog elektronik metode mini kompetisi ya. Kemudian nah ini yang penting Bapak Ibu, di pekerjaan konstruksi maupun pengadaan barang yang lainnya ini Bapak Ibu luangkan waktu ya untuk membaca dokumen penilaian produk. Kebetulan ini ada produk-produknya, itu ada pekerjaan konstruksi itu di Bina Marga, Cipta Karya, kemudian sumber daya air, dan yang lainnya ini juga sudah ada ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa download gitu kan, bisa membaca sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Karena kalau tidak membaca nanti misalkan eh, ada pertanyaan-pertanyaan ya terkait dengan produk ini nanti akan kesulitan Bapak Ibu kalau tidak dibaca. Ya, kemudian yang terakhir kemarin ada SE Kepala LKPP nomor 2 tahun 2025 tentang penonaktifan kata elektronik versi 5 ya untuk sektor konstruksi dan kesehatan. Jadi di SE tersebut maka untuk pekerjaan konstruksi ini sudah ditutup per tanggal 31 bulan Juli kemarin ya Bapak Ibu. Kemudian yang sektor kesehatan itu masih sampai bulan September gitu ya. Nah, kalau dari ketentuan forecasting ini ya Bapak Ibu, eh, ada perubahan di dalam Perpres kita. Ini eh, ada tambahan kata-kata pembelian secara elektronik dari pelaku usaha atau pelaksana swaklola. Nah, nanti pelaksana swaklola itu bisa belanja di katalog versi 6 ini gitu ya. Kemudian nanti ada peran Pokja ini, forecasting dengan pembelian langsung yang dikecualikan ini ya. Kecuali ini ya air forecasting dengan pembelian langsung, berarti kalau air forecasting dengan mini kompetisi nanti akan dilakukan oleh Pokja pemilihan juga, tapi juga info kemarin ya tetap PP, PPK, Pokja pemilihan, cuman ada thresholdnya, ambang batasnya kapan yang dilakukan oleh nilai berapa yang dilakukan oleh Pokja pemilihan, itu nanti kita lihat. Kemudian untuk eh, metode tender dan e-forecasting ini diberikan preferensi harga. Nah, nanti kita juga akan membahas bagaimana preferensi harganya ya, terkait dengan paket yang nilainya di atas atau minimal 1 miliar rupiah gitu. Gitu, Bapak
Nah, ini ada kewajiban ya terkait dengan melakukan e-katalog atau e-purchasing ya di pasal 50. Sekarang ada kewajiban Bapak Ibu untuk menggunakan e-purchasing ya. Bisa dikecualikan tidak menggunakan e-purchasing, menggunakan metode pemilihan lainnya. Tetapi Bapak Ibu ya ini harus melakukan kajian ya PPK-nya ya. Eh, Menilai gitu. Kenapa kemudian apakah tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spek teknis, waktu, lokasi, dan atau layanan. Jadi kalau misalkan ternyata dari konsultan perencananya konstruksi itu di spek teknisnya butuh item pekerjaan 100 gitu ya. Ternyata ada item-item yang tidak ada di katalog elektronik. Maka ya apakah nanti akan diputuskan menggunakan katalog elektronik atau tidak gitu ya. Maka itu akan dilakukan penilaian. Nah, ini penilaian ini akan diatur di peraturan kepala lembaga, tapi sampai saat ini belum muncul ya, Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan sanksi ya, sanksi kepada penyedia ini ya. Jadi penyedia itu akan dikenakan sanksi administratif ya, baik itu pemberian surat peringatan, kemudian penghentian dalam sistem transaksi e-purchasing atau penurunan pencantuman penyedia ya. Oke, dan itu akan diatur di dalam peraturan kepala lembaga. Nah, ini Bapak Ibu kalau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam syarat dan ketentuan penyedia. Syarat dan ketentuan penyedia ini Bapak Ibu bisa lihat teman-teman penyedia di eh, websitenya katalog elektronik itu ya. Ada syarat dan ketentuan itu. Kemudian menayangkan PDN dengan sertifikat TKDN yang tidak sesuai ya. Menayangkan pekerjaan konstruksi dengan nilai komitmen di bawah batasan minimum minimum nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Kemudian menayangkan produk impor sebagai produk dalam negeri ya. Dan eh, misalkan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam surat pesanan ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman penyedia tolong juga dicek ya syarat dan ketentuan penyedia di dalam katalog versi 6 tersebut. Nah, ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu penonaktifan. Ya, ini ya. Intinya kalau yang tadi konstruksi itu sudah dinonaktifkan 31 Juli 2025, kemudian yang nanti obat dan alat kesehatan ini 30 September 2025. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini juga terkait dengan kategori sektor konstruksi dan Oh, kesehatan ya. Gojek berarti. Nah, ini pelaksanaan forecasting melalui katalog elektronik versi 6 wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik versi 6. Ini diulang lagi terkait dengan kewajiban di katalog ya. Nah, kalau misalkan berdasarkan penilaian PPK ya, ada kondisi 1, 2, 3, 4 ini ya, barang jasa katalog elektronik versi 6 belum tersedia, barang jasa katalog versi 6 tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spek teknis, waktu dan lokasi atau layanan. Kemudian sektor konstruksi dan kesehatan belum tersedia atau masih terbatas ya. Misalkan tadi case-nya ada 100 item pekerjaan, ternyata yang tersedia di katalog baru 70 atau 80 item ya. Pekerjaan gedung pasti banyak sekali itemnya itu. Ya, bisa dengan pertimbangan ini Bapak Ibu sehingga tidak memilih eh, katalog konstruksi digunakan ya, tapi menggunakan metode pemilihan selain katalog ini tadi atau e-purchasing atau pertimbangan efisien dan efektif begitu. Nah, ini saya ingin sedikit Bapak Ibu kita berinteraksi ya. Eh, Bapak Ibu bisa join ke menti.com ya. Klik di menti.com bisa di HP-nya masing-masing ya. Kemudian Diulang, Cak, apa tadi, Cak, namanya? Tom, Mas Tom. menti.com, menti.com ya. Saya ini ya. Saya share dulu. Saya ketik di chat nanti ya sebentar.
Saya ketik di chat ya, Bapak Ibu ya. Eh, join at menti.com ya. Kemudian masukkan kodenya 16202849. Nah, itu ada satu pertanyaan Bapak Ibu silahkan eh, kita berinteraksi ya. Saya yakin teman-teman di sini sudah banyak yang sudah menggunakan mini kompetisi nih Bapak Ibu. Jadi saya ingin share-nya dari Bapak Ibu boleh ya? Ini diisi ya, Mas Tom. Ya, silahkan diisi ya. Mari Sudah Bapak bisa Ibu. Bu Anggi? Muncul sih, tapi ada Muncul ya? beberapa pertanyaan nih. Ada satu kan ya? Satu, oke. Ya, satu pertanyaan ya. Apa pertimbangan saudara melakukan mini kompetisi? Apabila Anda sudah pernah melakukan mini kompetisi, baik di katalog versi 5 maupun katalog versi 6. Ya. Kalau Nanti yang belum belum pernah itu gimana belum ya? belum pernah nggak usah isi ya. Oke, Kalau nggak belum apa-apa pernah kalau belum bagaimana? pernah. Ya udah isi aja belum pernah. Belum pernah, oke. Yang sudah pernah silahkan Bapak Ibu. Oke, Pertimbangannya sudah. apa melakukan mini kompetisi? Silahkan ketik menti.com kemudian masukkan 16202849 ya. Bapak Ibu bisa dicoba untuk di webnya join@menti.com, terus masukkan kode ada di kolom chat. Ini ada yang menuliskan lebih aman dari audit gitu ya, lebih aman audit ya. Oke. Karena tidak dicurigai ya kata Cak Mus tadi ya dicurigai macam-macam kalau pakai negosiasi gitu ya. Untuk pekerjaan konstruksi belum. Oke. Pernah di versi 5 ya. Karena banyak pelaku usaha yang menayangkan produk gitu ya. Mudah lebih aman gitu ya dari Bapak Ibu ya. Oh, lebih mudah ya, Mas Tom. Lebih mudah ya mungkin ya. Mungkin lebih mudah ya. Nanti kita bahas itu apakah lebih Nanti mudah mini dibahas ya. kompetisi Iya, ya. iya. Oke. Kalau lebih mudah, mending mini kompetisi ya. Ya. Oke, jadi kalau mini kompetisi ini kan sebenarnya semacam tender tapi di katalog gitu ya. Oke, sambil saya menunggu Bapak Ibu ya yang mengisi ya. Oke, saya lanjutkan paparannya. Nah, ini Bapak Ibu kita eh, ke definisi pekerjaan konstruksi dulu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau pekerjaan konstruksi ini yang kita pahami bersama ya sampai saat ini baik itu di APBN maupun APBD itu ada dua metode. Pekerjaan konstruksinya bisa dengan swakelola atau melalui penyedia atau kombinasinya. Nah, kalau di Perpres yang baru itu diperkenalkan ya sebenarnya sudah berjalan itu metode supply by owner ya. Jadi kalau supply by owner itu mirip-mirip swakelola tetapi kan pelakunya bukan kelompok masyarakat gitu ya. Kalau swakelola biasanya kan untuk pekerjaan konstruksi melibatkan kelompok masyarakat gitu ya. Nah, kemudian untuk proses bisnisnya itu borongan ya, itu material, alat, upah disediakan oleh kontraktor dan sebagian lainnya oleh pelaku usaha spesialis. Misalkan Bapak Ibu mau atapnya dengan rangka baja ringan, kemudian yang spesialis buat aplikat apa menyediakan rangka baja ringannya itu dan mungkin atapnya ya gentengnya itu ya itu ada spesialisnya ya. Kemudian kombinasi itu bisa seperti itu. Ini pekerjaan konstruksi yang kita kenal saat ini seperti ini. Kemudian melalui penyedia itu bisa apa, pekerjaan konstruksi yang seperti biasa ya. Maksudnya kita ada konsultan perencana, kemudian ada pekerjaan pemborongnya atau penyedia konstruksinya, kemudian ada konsultan pengawas, tapi juga ada
design and build ya. Eh, jadi nanti yang mengerjakan itu yang punya SBU design and build atau rancang bangun gitu ya. Jadi pekerjaan terintegrasi ya. Jadi nanti konsultan perencananya perencananya dan pelaksanaan pekerjaan itu dilakukan oleh satu penyedia begitu. Oke. Nah, ini kalau pekerjaan konstruksi itu sudah kita kenal dari 2014 ya Bapak Ibu di katalog itu Pemprov DKI Jakarta yang sudah mengawali ya Hotmik, Redimik, kemudian Pemprov Aceh, Rumah Layak Huni ini Jogja itu di DIY. Teman-teman di DIY itu juga kemarin juga sudah mengawali nih Rumah Layak Huni ya untuk masyarakat yang tidak mampu kemudian dibangunkan ya rumah yang sudah layak untuk mereka huni begitu. Kemudian di Pemkab Bekasi, di Kementerian PUPR juga sudah melaksanakan. Kemudian 2025 sampai sekarang ya katalog versi 6 yang saat ini katalog versi 6 itu eh, di leadingi oleh teman-teman di Kementerian PUPR begitu Bapak Ibu. Nah, dinamika perkembangan iptek ya, mulai dari konvensional ke pabrikasi. Kemudian saat ini Bapak Ibu kalau sempat lihat di YouTube itu ya, di negara Cina itu sudah bikin rumah Lego gitu ya. Jadi sudah tinggal dibuat di pabrikan, kemudian dipasangkan di lokasi, kemudian nanti suatu saat kalau mau dipindah ya tinggal angkut pindah. Seperti Elon Musk itu juga bikin rumah yang bisa dipindah-pindah itu juga ya. Oke. Dan juga di sektor swasta ini teman-teman di swasta juga sudah membuat marketplace konstruksi sebenarnya seperti contohnya itu tukang.com dan yang lain-lainnya ya yang disampaikan Mas Fani Duha ya di kelas khusus MSTC kemarin. Nah, kalau modelnya katalog konstruksi yang sampai saat ini juga muncul itu adalah satu peralatan ya, jual atau sewa peralatan. Kemudian ya agak yang ada Ada bocor yang ini. bocor ya. Ada bahan material pabrikasi ya terkirim ya, material yang belum terpasang untuk pelaksanaan pekerjaan ya. Penyedianya sebagai penjual bahan material, kemudian ada bahan material atau pabrikasi terpasang ya. Penyedianya bisa aplikator, kontraktor yang bermitra dengan produsen, distributor gitu ya. Kemudian bangunan konstruksi tipikal, ini prototipe yang tadi saya sampaikan ya, di Aceh itu tadi ya, rumah layak huni, kemudian di Provinsi DIY itu ya, berupa produk bangunan lamsam, outputnya tertentu ya. Kemudian ada item tahap pekerjaan tertentu ya, per produknya itu item-item pekerjaan ya. Dalam bentuknya ya per item-item tadi ada perhitungan ukuran dan penyedianya bertindak sebagai kontraktor atau aplikator begitu Bapak Ibu. Ini secara garis besar seperti ini ya di katalog versi 6 ya. Yang item pekerjaan tertentu misalkan Bapak Ibu ada tahapan pekerjaan ya. Misalkan ini ada pekerjaan preferensi jalan, jembatan gitu, pemeliharaan bangunan gedung. Nah, itu eh, item tahapan pekerjaan item P ya. Kemudian ada satuan ukurannya ya. Dan item-item ini nanti sudah di versi 6 ini sudah sesuai dengan eh, penamaannya sesuai dengan yang ditentukan oleh teman-teman di Kementerian PUPR dengan si pasti itu nanti akan sampai ke sana kita. Nah, kalau Mas Agus Arif Rahman ya salah satu teman di IFP maupun di IAPI beliau membuat buku di buku kerjanya Purkesing ini ya. Eh, ini masih kata-kata etalase ya. Sebenarnya ini katalog yang versi 5. Kalau versi 6 sekarang kan penamaannya itu kategori koleksi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi idealnya beliau itu pekerjaan konstruksi itu bukan bukan milestone konstruksi atau item-item P tapi pendekatan berupa produk bangunan ya. Idealnya begitu menurut beliau di bukunya ini ya. Bangunan, ruang kelas, ruang lab dan yang sejenisnya gitu ya. Atau kalau misalkan di swasta itu kita beli rumah tipe 36, tipe 40 dan seterusnya itu atau apartemen itu ya secara online begitu. Kemudian kalau di pekerjaan konstruksi Bapak Ibu ini di spek teknis ya, kalau kita membuka, kalau kita mau
ada pekerjaan tender sebagai pokja maupun sebagai pejabat pengadaan ya, pengadaan langsung sekarang konstruksi sampai 400 juta itu. Ada identitas pekerjaannya ya. Kemudian ada urian spesifikasi teknis, ada rancangan konseptual keselamatan konstruksi atau SMKK, kemudian ada ruang lingkup dan volume pekerjaannya, kemudian ada keterangan gambar, potongan dan penetapan nilai minimal ya TKDN untuk pekerjaan konstruksi tersebut ya. Nah, di urian spek itu biasanya ada yang kita pertandingkan ya Bapak Ibu. Ada peralatan utama yang wajib dipenuhi oleh teman-teman penyedia yang mau menawar. Ya, kalau sekarang kan maksimal itu ada 6 alat ya. Kemudian masing-masing alat itu jumlahnya 3 untuk yang pekerjaan kecil ya. Kemudian personilnya, kalau untuk nilai kecil ya itu personilnya cukup apa? Satu petugas K3 tanpa pengalaman, kemudian yang satunya adalah pelaksana konstruksi. Nah, begitu dan kemudian ada metode pelaksanaan pekerjaannya ya untuk spek teknis yang biasa kita pakai untuk tender itu ya. Nah, kalau yang di e-katalog versi 6 ini Bapak Ibu, maka karena dikelola oleh teman-teman Kementerian PUPR, struktur harga pekerjaan konstruksinya itu menggunakan si pasti. Artinya Bapak Ibu di dalam item-item pekerjaan yang dimunculkan di dalam katalog versi 6 ini itu tidak bisa lagi menamakan berbeda ini Bapak Ibu. Misalkan pekerjaannya tadi tidak bisa dinamakan pekerjaannya yang berbeda-beda. Tapi kalau di versi 5 dulu kan masing-masing kabupaten kota itu menamakan item pekerjaannya bisa berbeda-beda. Nah, kalau sekarang dengan adanya sistem informasi harga perkiraan sendiri terintegrasi si pasti ini, maka item-item nama produknya itu juga harus otomatis munculnya ya sesuai dengan si pasti ini Bapak Ibu. Jadi tidak ada perbedaan penamaan untuk item pekerjaan. Begitu Bapak Ibu. Ya. Itu ada biaya material, biaya peralatan dan biaya tenaga kerjanya ya. Oke. Nah, ini contohnya misalkan penayangan di katalog ini ya ada contohnya pembuatan 1 meter pagar sementara dari kawat duri tinggi 2 meter. Nah, nanti item pekerjaannya teman-teman yang penyedia itu nanti setelah milih bidang cipta karya perumahan itu ya. Kemudian nanti maaf. Ya. Ini ya. Kalau udah memilih ini ya yang punya KBLI sesuai ini tadi, maka pada saat memilih produk nanti akan muncul daftar produknya ini. Kemudian nama produknya pasti akan muncul sini dan ini semuanya seluruh Indonesia sama ya karena aplikasi ini kan teman-teman penyedia bisa membuatnya diaktifkan di manapun gitu ya sesuai dengan domisilinya pekerjaan yang mereka akan kerjakan. Jadi pembuatan 1 meter pagar sementara ini ya akan nanti pembuatan 1 meter pagar sementara tinggi 2 meter ya. Kemudian item-itemnya ada tenaga kerja, ada bahan, ada peralatan. Kemudian sudah termasuk biaya umum keuntungan dan overhead ini. Ini ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan setelah laporan besok tadi untuk template LHP ini Bocor ya, Ini ada bocor ya. yang bocor ya. Tunggu dulu. hasil Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Varian bocor. Oke, lanjut Proton. Ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah masuk di katalog elektronik versi 6, munculnya di mana sih item-item itu ya? Kalau di barang, ini ada komponen struktur ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada pesawat peralatan konstruksi dan seterusnya ini. Ada pesawat tenaga produksi, pesawat angkut, pesawat angkat, material olahan utama, material dasar utama. Ini yang di kategori barang ya. Dan ini di kategori barang itu ada rumah instan sederhana sehat gitu ya. Kemudian rumah sistem panel instan. Jadi kalau nanti satu kesatuan bangunan ya belinya Bapak Ibu bukan pekerjaan konstruksi tapi nanti
barang gitu ya. Kita tinggal tunggu aja nih teman-teman di Kementerian PUPR nanti apakah muncul gedung puskesmas gitu ya, atau akan muncul kemudian apa ruang kelas gitu dan seterusnya. Nah, bangunan-bangunan di sektor kesehatan, bangunan-bangunan di sektor apa pendidikan itu akan apakah muncul di katalog ini, kita tunggu ya. Bagaimana teman-teman Kementerian PUPR akan membuatnya begitu. Kemudian yang jasa ini tadi saya sampaikan ya. Kita klik yang jasa ini nanti muncul bidang cipta karya, bidang sumber daya air, sistem manajemen konstruksi, bidang umum, bidang bina marga ya. Dan di sini ya ini ya Bapak Ibu ya. Ini di bidang cipta karya itu kan ini namanya kategori 1. Kemudian kategori 2-nya adalah persiapan lapangan sidewalk. Kemudian ada pekerjaan persiapan ini kategori 3. Dan yang diisi teman-teman penyedia nanti di pekerjaan persiapan nanti muncul item produknya kategori 4 gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, misalkan ini tadi ya, saya pilihnya bidang cipta karya, persiapan lapangan sidewalk, pekerjaan persiapan. Nah, di pekerjaan persiapan tadi ada pengukuran ulang, ya, pembuatan 1 meter persegi direksi kit dan seterusnya. Ya, berarti item-itemnya ini yang ini di kategori 4 gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang Bapak Ibu nanti akan belanjakan sesuai dengan apa spek teknis yang disusun oleh konsultan perancang atau perencananya begitu. Ya, ini contohnya kalau ini saya melihat masih banyak produk-produk yang di katalog versi 6 ini baik itu yang konstruksi maupun yang non itu ada keterangannya begini Bapak Ibu ya. Kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Ini ya. Produk masih dalam kurasi, dalam proses kurasi ya. Infonya di Kementerian PUPR itu sudah mengerahkan 300 personel ya untuk melakukan kurasi terhadap produk-produk yang di katalog konstruksi ini ya. Tapi ya memang mungkin personelnya juga masih kurang gitu ya. Dan item-item pekerjaan konstruksi kan banyak sekali nih Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau membelanjakan produk ini ya Bapak Ibu harus mengkurasi sendiri. Kurasinya berdasarkan apa? Kurasinya berdasarkan dokumen pengumuman penayangan produk tadi ya. Kalau ini bidang cipta karya, maka Bapak Ibu download dokumen pengumuman penayangan produk bidang cipta karya tadi. Kemudian di situ akan ada penjelasan terkait dengan verifikasi apa atau kurasi apa yang harus Bapak Ibu lakukan kalau mau belanja gitu. Kalau produknya belum terkurasi gitu Bapak Ibu. Nah, untuk produk yang belum terkurasi ini masih bisa dibeli ya. Tetapi apa? Bentar, kok hilang. Tapi ya kewajiban mengkurasinya adalah di Bapak Ibu semua ya, di baik itu PP maupun eh, PPK gitu. Sudah kelihatan ya, Bu? Kelihatan Bu Anggia? Ada, Ini ada. oh ya, oke. Apanya tuh? Di layar sudah Detail kelihatan ya Bu Anggia? produk, iya Ya, ada. detail produk ya. Iya, Kemudian di produk ini ada detail produknya ya. Ya, kemudian mereknya, nama pemilik SNI kalau ada SNI-nya, kemudian kode KBKI, satuan pengukurannya, ya. Kemudian apakah penyedia mempunyai sertifikat badan usaha dan seterusnya. Kemudian di info pendukung ini ada SBU konstruksi diupload, kemudian masa berlaku sertifikat SBU konstruksinya, kemudian sertifikat standar karena untuk pekerjaan konstruksi harus punya sertifikat standar ya penyedianya. Kemudian struktur biaya tayang itu tadi adalah yang ini tadi Bapak Ibu. Jadi teman-teman penyedia nanti juga harus mengupload analisa harga satuan pekerjaannya ini ya. Ini harus diupload gitu ya. Karena mengetahui nanti penyedia itu menawarkan dengan perhitungannya seperti apa gitu ya. Terus komponen struktur biayanya seperti apa. Ini kalau bidang sumber daya air ya. Kemudian ini kalau SMKK sudah ada sampai 9 ya. Ini jadi
setiap pekerjaan konstruksi itu pasti ada biaya SMKK-nya ya, atau item pekerjaan SMKK. Nah, ini nanti pekerjaan item SMKK-nya juga beli sendiri ya, Bapak Ibu ya, di item itu ya. Gitu. Kemudian ini bidang umum ya. Terus ini contohnya kalau bidang umum ya, pekerjaan beton pembuatan eh, campuran ya, seperti ini. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan ini, saya ambil contohnya terkait dengan dokumen pengenalan produk ya, kategori bidang bina marga. Jadi masing-masing bidang tadi, masing-masing kategori satu itu ada dokumen pengenalan produknya nih Bapak Ibu. Ini kemarin diterbitkan di tanggal 29 April 2025 ya. Ya, ini saya akan coba buka dulu yang lainnya sama ya, nanti kategori bidang yang lainnya, tapi saya mencoba sampaikan ke Bapak Ibu contohnya di kategori bidang bina marga. Ya. Nah, eh, di dokumen pelan produk itu ada produknya ya. Produknya itu mulai divisi 1 umum sampai ke divisi 10 pekerjaan pemeliharaan. Itu sudah komplit kalau saya diskusi dengan teman-teman di bidang bina marga tempat saya ini, oh sudah komplit semua, item-itemnya ada semua gitu ya, dibutuhkan. Ya, gitu. Ya. Nah, tadi yang saya sampaikan ya, ada produk standar, kemudian kategori satu bidang bina marga, kategori duanya adalah divisi drainase. Misalkan tadi kita melihat divisi drainase, dan divisi drainase tadi di kategori tiganya ada gorong-gorong dan selokan beton. Kemudian kategori empatnya produknya ini ada gorong-gorong pipa beton tanpa tulangan diameter 20 cm dan seterusnya. Ini yang disampaikan Mas Wani Duha ya, sebagai Kapsubdir pengelolaan katalog elektronik di Dirjen Bina Konstruksi pada seminar online 19 Juli 2025, dan ini satuan pekerjaannya mengacu pada SE Menteri PUPR nomor 30 tahun 2025. Ya. Nah, kemudian kurasi produk itu ada di dokumen pelan produk Bapak Ibu ya. Kurasi produk adalah proses mengidentifikasi dan menilai usulan produk berdasarkan standar tertentu sebelum ditayangkan pada katalog. Ya, kurasi bertujuan untuk memastikan bahwa penyedia produk telah memenuhi kriteria administrasi. Kemudian memastikan bahwa produk yang ditayangkan dalam katalog telah memenuhi kriteria kurasi yang ditetapkan, kemudian mengurangi risiko mendapatkan produk yang tidak sesuai. Ya, ya ini ada status kewajiban pengisian, ada yang wajib diisi dan ada yang tidak wajib diisi di setiap produknya itu tadi ya. Ya, seperti itu. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Nah ini teman-teman penyedia juga harus melakukan pengecekan ini, mana-mana produk yang harus diisi item-itemnya yang kewajiban mengisi, kemudian apa yang tidak wajib diisi. Nah ini harus jeli nih teman-teman penyedia juga. Nah kalau total produknya ini Bapak Ibu ya, di pekerjaan konstruksi ini ada SDA, Bina Marga, Cipta Karya, Umum, SMKK, Perumahan, itu totalnya ada 4.993 item produk gitu ya. Item produk, varian produk ya. Jadi kalau 10 penyedia ya yang mengusulkan tayang, ada 49.930 produk yang itu harus dikurasi oleh teman-teman di Kementerian PUPR ya. Dan saat ini informasi yang tayang ini sudah 15.989 produk yang tayang begitu. Mungkin ya bertambah lagi ya. Oke, ini tadi saya sampaikan ada pengumuman, dokumen pengumumannya ya. Ada Bina Marga, bidang umum dan seterusnya, ini ada semua. Nah, ini pengisian satuan pengukuran saat ini dapat merujuk ke dokumen master product yang dapat diakses melalui halaman panduan pengguna dengan tautan ini Bitly Master Product PUV6 ini. Nanti bisa Bapak Ibu klik ya, cari di sini. Nah, ini kalau kategori bidang bina marga tadi kan ada syarat pelaku usahanya. Syarat pelaku usahanya adalah ini ya, memiliki NIB ya, kemudian KSBP-nya valid gitu, memiliki akta pendirian, kemudian izin di bidang usaha terkait ya, KBLI-nya 42101 dan seterusnya. Kemudian produk yang ditawarkan ini
produk yang termasuk dalam kategori produk tingkat 1, 2, 3 yang ditetapkan pada penelaahan produk. Kemudian metode e-purchasing untuk katalog elektronik sampai saat ini ya, tadi sudah disinggung Cak Mus ya, di dokumen penelaahan produk itu masih negosiasi mini kompetisi. Negosiasi dan mini kompetisi pada seluruh kategori produk peringkat 3 itu ya. Jadi kalau untuk informasi yang kemarin bahwa negosiasi itu tidak bisa dilakukan untuk pekerjaan konstruksi, sampai hari ini belum ada istilahnya penutupan begitu Bapak Ibu. Jadi masih terbuka untuk negosiasi ya di e-katalog versi 6 ini. Jadi mini kompetisinya juga terbuka, negosiasinya juga masih terbuka begitu. Nah, oke, kemudian kurasi produk ya. Ini saya contohkan ya. Misalkan Bapak Ibu menemukan produk yang ternyata masih dalam proses kurasi ya, maka Bapak Ibu melakukan verifikasi tadi, kurasi ya, melakukan kurasi sesuai dokumen penayangan produk. Nah ini contohnya kalau di pekerjaan Bina Marga tadi ya, yang dilakukan kurasi terkait dengan penayangan produk itu yang pertama pada atribut informasi pokok itu ada kriteria SNI dan kriteria merek. Kalau di produk itu menyebutkan SNI, maka Bapak Ibu akan mengklarifikasi sendiri ya terkait data sertifikasi SNI ini kalau belum di lulus kurasi. Kemudian kriteria merek kalau misalkan ada mereknya tadi ya. Kemudian yang kedua adalah kriteria kurasi atribut informasi utama ya ini. Ini di pekerjaan jalan tadi ya, bidang bina marga itu dibagi ada 5 ya ini. Divisi 1 umum, 2 sampai kemudian 3, 4 dan 10, kemudian 8, 6, 5, kemudian 7, 9. Nah, ini kurasi pada atribut utama di atas tidak menghalangi produk untuk dapat tayang pada katalog. Namun terdapat keterangan ya seperti tadi Bapak Ibu, produk masih dalam proses kurasi. Keterangan itu akan hilang jika produk lulus kurasi pada atribut informasi utama di atas. Namun produk akan turun tayang jika tidak lulus pada atribut informasi utama di atas. Nah, ini nanti kalau misalkan persoalannya ya, Bapak Ibu sudah kurasi nih, ternyata udah kurasi sendiri dan dinyatakan betul produknya. Kemudian ternyata produknya turun tayang nih karena nggak lulus kurasi dari teman-teman PUPR. Nah, ini menjadi persoalan nih ya. Nanti diselesaikannya bagaimana? Apakah ada klausul bahwa apabila produk yang ada di situ belum lulus kurasi, maka penyedia berkewajiban melakukan kurasi sampai misalkan tidak dibayar sampai kurasinya gitu ya. Jadi pembayarannya ditunda misalkan kayak gitu. Sepakat untuk ditunda pembayaran sampai produknya lulus kurasi. Gitu. Tapi ya karena kurasi ini tidak ada SOP-nya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah menayangkan produk berapa lama sih SOP-nya orang penyedia itu terkurasi itu nggak ada ya. Jadi belum ada ketentuannya itu. Nah ini contohnya kurasi ya yang di divisi 1, 2, dan 10 ini tadi ya. Item pekerjaan yang bersifat spesialis dapat daftar oleh penyedia maupun penyedia subspesialis dan seterusnya ini. SPU-nya, kemudian SPU yang bisa digunakan untuk ini adalah KBLI SI 003 KBLI 2015 atau BS 001 KBLI 2020 atau SI 004 KBLI 2015 atau BS 002 KBLI 2020. Tapi saya lihat yang untuk KBLI 2015 ini sudah nggak banyak ya. Jadi tetap menggunakan 2020 kalau nggak salah sekarang ini yang produk-produk yang ada. Kemudian sertifikat standar. Kemudian sesuai dengan kategori produk yang dicantumkan. Jadi produknya harus sesuai dengan kategori, jangan salah kategori ya. Kalau salah kategori nanti juga itemnya berbeda ya, item produknya. Kemudian PPN ya. Ini kalau yang divisi 6 itu ada terkait dengan karena kebutuhan kita itu kalau pekerjaan jalan itu kan ada AMP ya. Jadi ada apabila penyedia itu mengklaim punya AMP, maka wajib melampirkan ya bukti kepemilikan AMP, mencantumkan lokasi AMP pada atribut utama dan sertifikat layak operasi AMP. Ya. Kemudian kalau yang pekerjaan struktur ini dan pergerasan berputir ini ada
Kalau mengklaim memiliki badging plan, maka melampirkan bukti kepemilikan badging plan dan mencantumkan lokasi badging plan pada atribut utama gitu ya. Nah, ini untuk Mas item Tom ini ya. dua Oke. dua menit lagi ya. Oke, siap. Ya, saya lanjutkan Ya, ini aja nanti Bapak Ibu bisa baca ya. oke. Saya ke mini kompetisinya nih ya. Nah, ini kalau dari POV penyedia ya ini yang akan diisi Bapak Ibu. Diisi di produknya gitu ya. Nanti bisa dilihat. Kemudian saya teruskan. Nah, kalau berdasarkan LKPP nomor 93 tahun 2025 di mini kompetisinya, ini masih teman-teman PP dan PPK ya yang bisa membuat mini kompetisi ya. Kemudian di situ juga menyebutkan terkait dengan preferensi dan peran Pokja sampai saya cek kemarin 18 Agustus juga belum muncul role-nya Pokja. Kemudian batasan mini kompetisi sekarang yang di atas 1 miliar sudah bisa. Kemudian kalau Bapak Ibu juga mempelajari mini kompetisi ada di panduan mini kompetisi baik untuk PP maupun PPK dan penyedia. Kemudian ini penjelasan terkait dengan mini kompetisi itu apa, sama seperti yang kita lakukan selama ini ya. Kalau ada dua penyedia ya yang tayang dengan produk yang sama atau sejenis maka bisa dilakukan mini kompetisi gitu ya. Oke. Nah, ini fitur yang Pokja lakukan ini belum ada ya sampai sekarang, masih belum muncul. Nah, untuk pekerjaan konstruksi yang nilai pagu misalkan ini 260 juta, maka nanti ada perankingan ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada papan peringkat untuk penyedia yang sudah menawar itu nanti akan muncul papan peringkatnya ya. Ya, ini nanti ada volumenya, kemudian satuan. Ini yang mengelola sistem semua ini nanti. Jadi papan peringkat ini diperingkatkan oleh sistem. Kemudian kalau harganya di bawah 80% HPS, maka ada notifikasi potensi tidak wajar gitu ya di penawarannya. Sini item-itemnya produk ya, apa saja yang mau kita beli, kemudian total penawarannya berapa. Nah, ini nanti ada potensi tidak wajar gitu ya. Nah, ini terkait dengan persaingan ini nanti Bapak Ibu bisa baca. Perbedaannya juga bisa Ibu Bapak Ibu baca. Nah, karena tadi sampaikan ya Bapak Ibu oleh Cak Mus ya, kita eh, ya kalau misalkan kita sudah dewasa menggunakan katalog ini ya kita pasti tahu resikonya. Dan kalau sudah tahu resikonya maka kita harus mitigasi resiko-resiko yang akan kita hadapi terhadap pekerjaan konstruksi maupun menggunakan mini kompetisi ini. Ini Mas Tom, 1 menit lagi ya. waktu Oke. pemaparannya udah Oke. cukup nih. Ya, Oke. dilanjutkan ditanya jawab boleh? Oke. Ya udah Nanti, nanti saya jelaskan ya, aja pas tanya jawab ya. Oke, saya kembalikan ke Bu Anggias. Silakan Bu ya. ya. Nanti peserta bisa membaca lengkap di materi yang sudah di-share Pak Tom di kelas eh, WA ya. Ya, Baik, siap. ini ada yang raise hand pertama ini, Cak Mus. Cak, monggo Cak, silakan pertanyaannya. Oke, makasih Mbak Anggi Yassin, Mbak Tommy. Ya, silakan Pak Eh, Cak Mus ya. oke, kalau kita cermati di keputusan Kepala LKPP nomor 93 tahun 2025 tentang mini kompetisi pekerjaan konstruksi, itu di Ya, sana tidak ada pemberlakuan preferensi harga, Mas Tommy. Artinya preferensi harga kalau di e-purchasing itu hanya untuk pengadaan barang dan jasa lainnya gitu. Nggih. Jadi ya betul Cak. artinya tidak ada pembelakuan preferensi harga. Karena tadi sempat nyinggung-nyinggung preferensi harga kan ya. Nah, Ya, di pekerjaan konstruksi sebagaimana di Perpres 46 tahun 2025 di pasal 67 di e-purchasing itu eh, preferensi harga jika mini kompetisi untuk pengadaan barang dan jasa lainnya saja gitu ya. Nah, ya, kalau pekerjaan konstruksi itu preferensi harga diberlakukan itu jika proses pemilihannya atau metodenya menggunakan tender sehingga tidak ada preferensi harga di mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Tapi
ada pemberlakuan evaluasi kewajaran harga gitu nggih. Kalau nawar di Betul bawah ya. 80%. Nah, sayangnya kan Mas Tommy ya, evaluasi kewajaran harga itu tidak diatur secara detail kayak yang tender pekerjaan konstruksi di dokumen pemilihan di bab 13 itu kan diatur secara detail baik di IKP-nya maupun di bab 13 tata cara EKH-nya. Kalau di mini kompetisi konstruksi ini di 93 tahun 2025 kita hanya menilai kewajaran harganya gitu ya Mas Tommy. Sayangnya Betul. tidak disebutkan detail. Maka kalau saya pribadi berpendapat, tidak tahu kalau Mas Tommy sependapat enggak ya, eh, di dokumen kompetisi kita ya didetailkan kayak yang di bab 13 dokumen pemilihan tender ya Mas Tommy ya. Kalau Ya. upahnya kalau di bawah UMK ya dikembalikan ke UMK. Kalau tidak bisa membuktikan bukti harga ya dikembalikan ke HPS gitu. Itu kan tidak diatur detail. Itu sih Mas Tommy saya Yap. berpendapat itu yang pertama tidak ada preferensi harga di pekerjaan konstruksi melalui e-purchasing mini kompetisi. Mungkin itu aja Mas Tommy. Nggih, makasih Ya. Mas Tommy. Mohon Yap. Terima penjelasannya kasih Mas. ya. Makasih. Monggo Mas Tom, silakan. Ya, terima kasih Cak Mus ya. Jadi kalau memang di pekerjaan konstruksi ini, kalau untuk mini kompetisi betul yang disampaikan Cak Mus ya, tidak ada pemberlakuan preferensi harga ya, karena memang menu itu tidak muncul karena di penyedia itu pada saat dia mengupload produk ya, tadi pekerjaan itu hanya ada pilihan ya, pilihannya itu tadi eh, pekerjaan ini ada pekerjaan eh, pro- produk dalam negeri atau tidak gitu ya, atau impor dan seterusnya itu tadi. Itu ada di itemnya penyedia untuk membuat produk tadi ya. Jadi saya contohkan di item produknya penyedia. Bentar. Nah ini Bapak Ibu, izin share ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, teman-teman penyedia itu nanti akan mengisi nih PDN ini ya, klasifikasi produk wajib. Nah lokal atau impor, pilihannya itu. Lokal atau impor. Kemudian lokasi produksinya diproduksi seluruh Indonesia, diproduksi sebagian di Indonesia, tidak ada yang diproduksi di Indonesia gitu ya. Kemudian tenaga kerja dalam proses produksi dibuat oleh seluruh tenaga kerja Indonesia dalam negeri, sebagian tenaga kerja Indonesia, tidak ada tenaga kerja Indonesia. Kemudian di bahan baku, seluruh bahan baku dalam negeri atau sebagian bahan baku dalam negeri, tidak ada bahan baku dalam negeri. Jadi memang di pekerjaan konstruksi tidak memunculkan nilai TKDN ya. Nilai TKD yang ditawarkan nggak ada kan ya Mas Nggak Tommy ada ya? ya betul Ya karena memang berarti item ya, settingannya itemnya penyedia itu Cak ya nggih, betul. tidak Berarti muncul tidak ada preferensi harga ya betul ya. betul ya. Jadi Nggih, kalau nggih. kalau kita produk barang itu kan kita bisa Hmm, nyari TKDN-nya barang tersebut ya Cak ya. Tapi kalau nggih. ini di pekerjaan konstruksi yang dipilih tadi PDN atau impor gitu tadi ya. Terus Ya, ada berarti tidak pilihan ada impor. sanksi denda terkait nilai TKDN ya, karena dia Ya, tidak menawarkan nilai TKDN pekerjaan, hanya PDN kan gitu ya Mas Tommy ya ya. betul. Nggih, siap. Kemudian di Nggih. dokumen kita kan juga harus mengupload seperti disampaikan Cak Mus ya dokumen mini kompetisi yang memang sampai saat ini Iya, belum belum diatur kayak apa sih dokumen mini kompetisinya gitu kan. iya. Nah, kalau Belum ada memang standarnya ya Mas Tommy belum ya, ada modelnya standarnya, ya. Cak. Iya, Nggih, itu nggih. PR bersama itu ya, Cak Mus ya. Oke, siap. Ya, maka sementara kalau kita akan menggunakan mini kompetisi, ya masih mengadop anu lah ya, setidaknya sebagian diadop yang di tender itulah ya Mas Tommy ya, yang Betul, kita ya. modifikasi sedemikian rupa kayak Ya, biasanya itulah ya Mas Tommy ya. Oke, betul. Kalau mungkin cukup misalkan Mas Tommy. ya, kalau misalkan itu ada target TKDN yang dicapai ya, Cak kita ya. Komitmen Ya, TKDN maka ya dituangkan di dalam apa? spektek ya, di Spektek dan spektek, di dokumen rancangan kontrak dokumen ya, mini SSKK. kompetisi tadi ya, Ya, tuangkan terus di harus dokumen mini dikendalikan kompetisi pada saat pelaksanaan. pelaksanaan pekerjaan gitu ya, Ya, karena spek-speknya. itemnya kan nggak muncul di situ ya, Cak ya. Oke, Jadi betul. sebelum penandatangan kontrak harus diklarifikasi dulu tuh. Betul. Ini Oke, siap.
memenuhi targetnya tidak untuk komitmennya begitu Cak. Nggih, siap. Agak Makasih agak Mas repot Tommy. ya Cak ya. Nggih, betul. Ya tugas kita bersama lah ya, nyusun doktisnya ya Mas Ya, Tommy ya. siap Cak. Nggih, siap. Makasih banyak Mas Tommy, Mbak Anggi ya. Makasih. Monggo Makasih Cak dilanjut. Mus. Nggih, Ya. Baik, sama-sama. Mas. Baik. Ini belum ada yang raise hand lagi. Kita lanjut di Siap. pertanyaan yang di chat ya, Mas ya. Oke, boleh. Ini pertanyaan dari Bapak Saiful Doni. Mini kompetisi yang nilai paketnya 450 juta, apakah dilakukan oleh PP atau Kopti? Nah, terima kasih. Pertanyaannya bagus nih ya. Jadi Pak Saiful Ramdhani ya, kalau sampai saat ini menu Pokja pemilihan itu belum muncul, belum established ya. Jadi kalau saat ini mau melakukan mini kompetisi, maka pakai akunnya PPK gitu ya. Karena menunya Pokmil itu belum muncul gitu ya. Dan informasinya kita masih menunggu Perlem LKPP-nya yang akan mengatur terkait dengan threshold berapa sih yang dilakukan oleh Pokja pemilihan dalam mini kompetisi begitu. Jadi Gitu itu, Pak Saiful ya. jadi, jadi sekarang ini posisinya kalau mau Mikom untuk yang di atas 400 masih PPK ya yang PPK laksanakan. ya. Di Oh, atas 200 masih PPK ya. oke. Ya, ya. Terus pertanyaan selanjutnya Ya, dari Ibu Nurul nih, Bapak oke. Kabupaten Blitar. Yang pertama, justifikasi untuk menentukan pekerjaan konstruksi tersebut menggunakan e-purchasing atau tidak. Tender itu apa, Mas? Ya, ya Bu Nurul ya dari Blitar ya. Jadi kalau misalkan justifikasinya tadi kita harus melihat mengkaji ya, mengkaji membuat kajian apakah tadi yang pertama ya di pasal 50 itu kan wajib e-purchasing. Nah, kalau tidak memenuhi spesifikasi teknis dan seterusnya tadi maka kita tidak usah menggunakan e-katalog gitu kan. Tapi menggunakan tender gitu. Tapi kalau misalkan item-itemnya semua sudah tersedia ya mau tidak mau kita menggunakan e-purchasing gitu. Atau Jadi, misalkan ada alasan-alasan lainnya lebih efektif dan efisien tadi ya. Jadi PPK akan membuat kajian kenapa memilih tidak dengan e-purchasing begitu. Ya. Jadi ya kalau misalkan dari tidak yang bisa sendiri ya mari buat di- bersama-sama dengan konsultan jadi perencananya pencarian, gitu ya, ya. pencarian di katalog juga harus terdokumentasi ya. Betul Kalau ya. tidak ada. Kita dokumentasikan ternyata di katalog misalkan Ibu Nurul ini ada 100 item pekerjaan gitu ya. Tapi ternyata di katalog yang muncul saat ini hanya 50 item pekerjaan gitu ya. Maka ya dan itu ternyata tidak tersedia di Blitar. Penyedianya di Blitar nggak ada nih penyedianya bisa mengerjakan di Blitar gitu kan. Ya. Oke, lanjut. Uh, Apakah PPK boleh melakukan semua proses e-purchasing untuk nilai di bawah 200 juta atau sebaiknya PP sesuai tugasnya? Ya nggak bisa ya secara sistem kalau PPK itu ya di atas 200 tadi ya Bapak Ibu ya. Bu Nurul ya. Jadi kalau misalkan di bawah 200 ya nanti tugasnya teman-teman Pokja pemilihan seperti saya ini ya mengerjakan yang di bawah 200 gitu ya. Ya. Berarti Karena belum sudah ada sistem langsung pembatasan kalau otomatis pekerjaan ya. ya jadi belum ada secara sistem itu karena kalau pekerjaan konstruksi saya PP sampai 400 itu belum ada juga. Oh, oke. Belum ada setting apa ya algoritmanya ya. Kalau Mhm. pekerjaan konstruksi 400 dilakukan oleh sampai di Oh, 400 pokoknya. dilakukan oleh PP itu belum muncul Oh, kalau belum sampai ya. sekarang ya. Atau Oh, kalau oke. mungkin nanti diatur seperti itu juga bisa juga. Ini kita semakin apa hari kan ada update-update gitu ya. Jadi kita tetap harus mengikuti update-nya aplikasi ini mau seperti apa Bapak Ibu gitu. Oke. Yang kolom chat kita tunda dulu. Terus sekarang ke raise hand. Ini ada Pak Alim Bahari. Oke ya Pak Alim. Silakan Pak Alim. Izin Bu, Ini tidak apa-apa, please i- Bang. izin Bu Anggia, Iya, terima kasih iya banyak Pak. atas kesempatannya. Izin Pak narasumber Pak Tommy, izin Pak, Ya Pak saya Alim ya bertanya Pak. silakan. Ya terkait ini Pak, terkait katalog konstruksi ini kan kemarin Pak per 30 Juli, per 31 Juli ya 2025 udah dinonaktifkan untuk katalog konstruksi versi 5.
Ya, Nah, betul. pertanyaannya Pak, kami kan kemarin itu udah proses di versi 5. Memang itu langsung otomatis nonaktif. Jadi dialihkan ke katalog versi 6. Kemarin kan Pak kami di katalog versi 5 itu di berita LPSC itu Pak kami tayangkan juga itu informasi atau pengumuman terkait paket yang di katalog yang tender tapi lewat katalog konstruksi. Terus di penayangan LPSC-nya itu nanti dilampirkan dengan Google Drive berupa dokumen-dokumen yang harus dipenuhi baik spesifikasi teknis, rancangan kontrak, terus waktu pelaksanaan, pemasukan surat minat. Itu ditayangkan di LPSC. Jadi Pak, yang ingin saya tanyakan Pak Tommy izin, apakah ketika berubah ke versi 6, kan kemarin sudah sempat demo juga nih di versi 6 yang disampaikan oleh LKPP. Kemarin kan kalau udah bisa juga tuh mini kompetensi dengan atau nego. Ini apakah dia kalau udah beralih ke versi 6 ini tidak perlu lagi ditayangkan di pengumuman LPSC, langsung saja membuat paket untuk PPK, misalnya kan anggarannya di atas 200 juta atau tetap harus sama alurnya? Atau bagaimana sih sebenarnya alur untuk awalnya ini? Apakah tetap nanti ada surat minat atau tidak perlu? Dia langsung saja kalau ini langsung di pemaketan saja. Intinya kalau yang memilih nego dia mencari penyedia yang sudah lulus kurasi dan untuk di mini kompetensi dia langsung buat pemaketan atau seperti apa sih Pak alurnya? Terima kasih Pak Tommy. Ya, Baik, terima kasih Pak Alim. Monggo Pak Tom. ya, saya izin menjawab Pak Alim ya, tapi saya izin Ya, share screen dulu ya. Eh, Sudah kelihatan nih Bu Anggia? sudah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tadi membuat mini kompetisi, maka Bapak Ibu kan masuk di katalog versi 6 ya. Kemudian nanti setelah masuk di katalog versi 6 ya, ini ya kita masuk di katalog versi 6 akan milih kompetisi ya. Ya. Milih kompetisi itu nanti akan kita centang nih kompetisinya nih, buat kompetisi. Kita klik yang Ya. konstruksi, kita buat kompetisi. Itu ya. Nah, terus nanti kita akan mengisi nih Bapak Ibu RUP, judul kompetisi, jadwal kompetisi, detail pekerjaan konstruksinya, apa item-item pekerjaannya, koalisi penyedianya ya, kualifikasi penyedianya, kemudian pembayarannya bagaimana, apakah ada termin ataupun sekaligus gitu ya. Kemudian lokasi pengerjaannya di mana, penyelesaian pekerjaannya sampai tanggal berapa, dan kemudian kita mengupload dokumen gitu ya. Nah, kalau kita milih produk, memilih itemnya, misalkan kita mau beli itu ya, pekerjaan di Bina Marga, nanti klik, kemudian muncul drainase, kemudian muncul selokan air dan air, terus nanti item pekerjaannya akan muncul di detail pekerjaan konstruksi tadi ya. Akan muncul di sini nih nanti pekerjaannya apa gitu ya. Dan nanti kita akan milih nih, memilih nama pekerjaannya itu akan muncul daftar produk sektoralnya apa, kemudian kita akan eh, ini ya, daftar produk sektoralnya kalau kita milih selokan dan saluran air akan muncul pekerjaannya, item-item pekerjaan apa yang akan kita beli, kita mini kompetisikan gitu ya. Ini kebetulan kalau yang selokan dan air ini akan ada seangkut 1 ton dan galian untuk selokan gitu ya. Dan itu kita akan pilih ya. Kemudian kita akan mengisi informasi utama ya, satuan pengukuran, kemudian nomor produk, link kegiatan ya. Tapi ini ada yang wajib dan tidak wajib ya. Kemudian informasi lainnya, terus informasi dari si pasti ini ya, peralatannya menggunakan apa dan seterusnya. Kemudian ada harga pagu pekerjaan nih Bapak Ibu. Harga pagu pekerjaan itu jadi per item pekerjaan tadi nilai pagunya berapa ini. Ya, kemudian pilih satuannya ini. Nah, terus kemudian kalau kualifikasi penyedianya itu ada yang kecil dan non kecil ya. Nah, kalau sampai dengan 15 miliar itu kita masih ke kecil, kalau yang menengah nanti yang 15 sampai 50, yang besar di atas 50 miliar gitu ya. Kemudian pembayarannya sekali bayar atau termin. Ya, kemudian lokasi itu kita nambahkan lokasi kalau misalkan di situ item lokasinya belum muncul ya, kita menambahkan alamat baru. Terus tanggal penyelesaian pekerjaan ini sampai kapan penyelesaian pekerjaan untuk pekerjaan konstruksinya tadi. Nah ini Bapak Ibu yang tadi ditanyakan Pak Alim ya Bu ya. Eh, Pak Alim ya, Pak Alim ya. Ya, Pak Alim, Pak Alim.
Ya. Ya ini Pak Alim, kita harus ngupload dokumen. Upload dokumen itu ada dua ini. Ada dokumen ini ya, dokumen kompetisinya kita upload. Kemudian dokumen lainnya yang tadi disampaikan Cak Mus ya. Ada DED, kemudian dokumen-dokumen yang untuk kita pastikan bahwa memberikan informasi kepada penyedia untuk ikut berkompetisi di dalam mini kompetisi ini. Jadi item-item pekerjaannya, DED-nya, gambarnya gitu diupload di situ ya. Dan file format yang bisa dipakai ini ada PDF, doc, docx dengan ukuran maksimal 10 MB dan ini dokumennya sangat kecil ya kalau megabyte 10 Ya. MB ini. Ya ini nanti misalkan nggak bisa diupload 10 MB ya misalkan dokumennya besar apalagi kalau pekerjaan ada gambar-gambarnya itu kan biasanya besar ya itu ya. Dan ini harus dikompres dulu itu. Gitu. Ada MDP-nya nggak ya itu Mas? Nah ini MDP-nya ini dokumen kompetisi ini ya. Kita mengunggah dokumen kompetisinya, dokumen mini kompetisinya tadi ya. Nah kalau kemarin di versi 5 itu teman-teman PUPR sudah membuatkan format dokumen mini kompetisinya ya. Moga-moga nanti juga ada ini format dokumen mini kompetisinya. Nah kemudian dokumen lainnya ini ya, itu bisa diupload oleh PPK ya, atau PP tadi ya, dokumen pendukung lainnya. Tetapi Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa penyedia ini dapat melihat dokumen-dokumen yang diunggah selama masa penawaran ya. Dan disarankan tidak mengunggah dokumen sensitif seperti dokumen rencana anggaran biaya dan lainnya. Jadi kalau misalkan mengunggah BQ ya BQ kosong kayak kita tender itu Bapak Ibu. BQ kosong kemudian spek teknis ya. Dan filenya ukurannya maksimal 10 MB ini. Dan menurut saya kalau 10 MB ini sangat kecil sekali ya. Ini menjadi kendala juga nanti ya di proses minikomnya. Kemudian memilih pejabat pembuat komitmennya ya. Kalau sebagai PP yang menayangkan, tapi kalau PPK ya tidak perlu memilih penyedia memilih PPK-nya. Begitu. Jadi kalau misalkan tadi yang ditanyakan Pak Alim juga ya sampai saat ini belum ada sedetail itu Pak Alim yang seperti yang dilakukan oleh teman-teman di versi 5. Tapi kalau informasinya kemarin kalau versi 5 sudah berkontrak itu sudah tetap bisa dilanjutkan Pak Alim. Tapi kemarin di versi 5-nya belum sempat berkontrak ya, belum sampai tahap berkontrak ya Pak Alim ya. Kok sudah Belum hilang Pak, gitu ya. belum sampai Oh berkontrak. iya, belum berkontrak ya. Tapi Iya. kalau yang sudah berkontrak, yang masih dalam kontrak itu tetap dilanjutkan ya. Oh, Pak Alim ya. Begitu Bu Anggi oh, ya, Pak Alim ya. Baik. izin Bu Anggi ya, Bu Pak Tom, Ya, itu tadi untuk nego ini nggak perlu lagi diumumkan di LPC ya Pak, yang dokumen-dokumen yang tadi. ya itu kan diumumkannya di mini kompetisi tadi Pak. Oh, yang untuk mini kompetisi aja ya Pak. Oh, Ya, Ini apa kurangnya? tapi kalau yang nego tidak diatur begitu ya. Tapi silahkan itu kalau untuk transparansi ya silahkan gitu ya. Memang tidak ada kewajiban, tapi kalau misalkan untuk prinsip-prinsip transparansi itu ya boleh dilakukan itu. Baik gitu ya. Kasih Pak Lanjut. Tommy, Bu Anggi, Ya, kasih. sama-sama. Ya, terima kasih Pak Alim. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ini Bapak Aga ya. Bapak Ya, atau Ibu silakan. ini? Oke, Bapak kayaknya. Pak Aga, ya. Pak, silakan Pak pertanyaannya. Terima Tolong kasih Bu. mohon singkat dan padat ya, karena banyak Terima yang kasih. bertanya ini. Ya, siap. Terima kasih Bu Anggi. Terima kasih Pak Tommy. Siap, Saya Pak sedikit Aga. saja menanyakan terkait dengan di tahapan proses katalog mini kompetisi kan ada mengisi itu, ada memilih terkait dengan detail pekerjaan ya. Ya, Detail pekerjaan dan kategori. Nah itu kan sudah flat sebenarnya ya pemilihan itu ya. Saya ambil contoh kemarin saya coba tuh masuk Pak Tommy. Saya pilih ternyata Bina Marga, ternyata di situ saya ambil contoh pembuatan pintu ya. Itu pintunya ternyata sudah jelas tebalnya sekian, nah speknya sekian. Yang pertanyaan saya adalah bagaimana kalau spesifikasi kita buat itu juga tapi spesifikasi berbeda nih. Ketebalannya berbeda nih. Kemudian apakah itu harus kita lengkapi dari spek kita? Artinya speknya tidak kan itu karena itu flat nggak bisa kita rubah-rubah tuh saya lihat itu. Nah, kalau sudah template nggak bisa rubah-rubah. Nah, ini spek kita apakah kita harus upload di dalam
dokumen ini kompetisi atau dokumen lainnya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita upload, karena pekerjaan seperti itu ada, kan dari kualifikasinya memenuhi persyaratan KBLI mereka sebenarnya. Tapi speknya tadi yang benar bukan sesuai dengan kebutuhan kita tuh pintunya tadi tuh. Kita lengkapi di dalam dokumen ini kompetisi kita dan di update di situ kita informasikan kita sebenarnya butuh pintunya seperti ini speknya. Nah, dengan seperti itu, apakah penyedia bisa memperbaiki atau menayangkan kembali terhadap spek kita yang kita butuhkan tadi? Karena kan kita ya, kalau untuk perjalanan terus ya Pak Tommy ya, kan itemnya banyak sekali, bisa ratusan tuh. Kita nggak mungkin Ya, mengecek satu persatu. Kan namanya pekerjaan konstruksi kan pasti dia semua bukan nggak bisa itemize, harus menawarkan semuanya. Ya betul. itu kita akan kalau kesusahan tuh untuk mencari ini menjadi celah Pak Tommy, menjadi celah bagi teman-teman PPK untuk menghindari kegiatan mini kompetisi. Nah ini terjadi di lapangan gitu. Dia enggan, kata nggak mau sibuk, nggak mau repot. Nah, apakah sistem ini kalau itu sudah mengakomodir itu? Kalau itu memang demikian, bisa terjawab, arti aman itu, nggak ada alasan lagi kita menghindari katalog dengan mini kompetisi. Itu maksudnya Mas Tommy. Baik, Pak Aga. Itu aja ulang. Ini aja, Ya, Mas ya. terima kasih. Monggo Pak Tom. Ya, terima kasih Pak Aga ya sudah mencoba ya, luar biasa nih Pak Aga sudah duluan nyoba ini ya. Ya ini Bapak, kalau di katalog ini kan masih beberapa hal yang masih belum sempurna ya menurut saya. Jadi kalau misalkan kan tadi Bapak harus setting kriteria itu, setting kriteria produknya ya. Nah, kalau misalkan di setting kriteria produk itu Bapak bisa memasukkan detailnya tadi misalkan ketebalan, itu bisa nanti penyedia itu akan mengetahui ini sebenarnya minta ketebalannya berapa gitu ya. Tapi mungkin hal-hal yang minor-minor gitu ya Pak. Tapi kalau misalkan itemnya misalkan kriterianya itu ada 10 kriteria gitu ya. Di item itu ternyata hampir lebih dari 80%-nya beda gitu kan ya, jangan gitu ya. Tapi kalau masih bisa nanti di dalam setting kriteria mini kompetisinya kita bisa menjelaskan di situ item karena kan kita harus menuangkan ya di situ ya. PPK itu harus membuat kriterianya tadi ya. Dan itu nanti akan diikuti penyedia dan evaluasi memang per item-item tadi Pak untuk yang mini kompetisi ya. Jadi kalau ada 100 item atau 1000 item ya, misalkan ada yang menawar 10 penyedia ya kita evaluasi dari ranking papan peringkat yang terendah tadi. Kita evaluasi per item-itemnya tadi Pak apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang kita buat gitu ya. Dan kalau kita melihat saat ini memang masih terkendala di kurasi tadi ya. Untuk produk-produk yang masih dalam tahapan kurasi itu ternyata kemarin beberapa teman penyedia mencoba nggak bisa itu, nggak ketarik di mini kompetisinya produk untuk penyedianya tadi. Jadi yang bisa ketarik itu adalah produk yang yang sudah lulus kurasi itu Pak. Itu juga menjadi kendala juga ya. Jadi moga-moga nanti ada perbaikan sistem kalau masih dalam kurasi bisa untuk dimasukkan di dalam mini kompetisi. Tapi kalau kemarin kita diskusi dengan teman-teman penyedia itu ternyata kalau produknya belum lolos kurasi itu nggak bisa ditarik di mini kompetisi Pak itu Pak. Jadi kalau misalkan nanti ada perubahan di item ya kalau itu minor-minor menurut saya bisa dilakukan di setting kriterianya PP atau PPK ya. Cuman kalau misalkan tidak bisa ya jangan lakukan dengan katalog konstruksi ini karena risikonya nanti harus dimitigasi itu Pak. Begitu Pak Aga ya. Dan moga-moga ini nanti karena saya melihatnya di pekerjaan konstruksi itu masih ada beberapa hal yang menjadi kendala ini Bapak Ibu. Tadi mungkin belum saya sampaikan ya. Kendalanya itu yang pertama terkait dengan sistem ya. Masih ada kendala sistem terkait dengan desimal satu. Jadi kita beli produk itu nggak bisa 1,6 gitu. 1,5 itu nggak bisa. Koma itu masih dalam proses perbaikan ini. Kemudian adendum. Adendum itu juga menunya belum muncul. Kemudian terkait dengan nanti kalau Bapak Ibu minta jaminan, baik itu jaminan penawaran, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan itu atau jaminan pemeliharaan nanti
sebelum berkontrak ya misalkan itu ya jaminan-jaminan itu. Nah ini perlu dimitigasi kalau minta jaminan. Karena kan di pekerjaan konstruksi ya ada jaminan pelaksanaan dan nanti juga ada jaminan pemeliharaan. Kemudian terkait dengan pembayaran untuk LS juga masih terkendala ya Bapak Ibu, kita pembayaran LS sampai sekarang juga masih di luar sistem itu. Mungkin itu Pak Aga yang bisa saya tambahkan ya. Sedikit penegasan Pak Tommy. Jadi Ya, intinya bahwa kan kalau dilihat di dalam peraturan EKPP nomor 93 2025 itu kan selama masih dalam proses pemilihan tadi mini kompetisi kan penyedia bisa merubah kan ya, merubah kalau nggak salah kalimatnya, di kalimat di situ bisa merubah, menambah produk baru situ kalau nggak salah, merubah atau mengganti produk-produknya. Artinya sebenarnya dengan spesifikasi kita yang berbeda dengan tadi, dengan apa, dengan dengan kategori yang kita tentukan atau yang dia miliki oleh penyedia, sebenarnya penyedia juga masih bisa untuk menambahkan atau mengganti atau merubah produk yang ditayangkan atau menayangkan baru. Iya Pak Tommy ya seperti itu ya sebenarnya ya. Karena kan tadi ya, saya katakan ya, cuman permasalahan tadi kata Pak Tommy, pada waktu penyedia itu menyampaikan atau menayangkan produk penggantinya tadi, dia harus ada proses kurasi tadi ya. ya, Nah, itu yang betul. jadi masalah kita ya Pak Tommy ya. Oke ya. Ya, ya, Ternyata kurasi itu tidak serta merta langsung, walaupun waktu kita mungkin contoh waktu kita gunakan banyak 1 minggu untuk proses jadwalnya, ya. jadwal Ternyata awal bisa ternyata sebulan kurasinya. itu menjadi kendala kita ya, itu menjadi catatan Betul. LKPP itu Pak ya. Karena saya pikir untuk pembangunan suatu gedung Pak atau renovasi gedung nggak akan mungkin yang sama persis dan mungkin ya yang sudah dibuat oleh teman-teman Kementerian PUPR ya, PU ya sekarang ya itu pasti sangat banyak sekali, ini harusnya sangat sekali banyak sekali item yang berbeda tadi ya, walaupun sebenarnya pekerjaannya sama cuma speknya yang berbeda. Oke, itu aja Pak. Terima kasih Mas Tommy ya. Ya, terima Oke, kasih Pak Aga ya ya. terima kasih Pak Aga. Lanjut ke Pak Matius Toding, Pak. Silakan. Mohon singkat, Pak ya. Satu saja, baik, Banyak terima yang kasih. bertanya. Ya, terima kasih. Dengan apa harga yang ada di e-katalog itu, apakah itu berlaku untuk seluruh Indonesia? Karena kan kalau seperti kami yang ada di Papua ini kan harga-harganya pasti beda, harga barang juga beda, harga ini juga beda. Apakah ada eh, koefisien koefisien untuk daerah-daerah seperti di Papua begitu? Terima kasih. Baik, silakan Pak Tom. Ya, Harga terima produk kasih. yang sayang. Ya. Ya, terima kasih Pak Matius ya. Jadi nanti teman-teman penyedia itu bisa men-setting produk itu mau dijual di mana, Pak. Ya, bisa aja harganya itu sama gitu, tapi bisa juga per kabupaten, per provinsi itu bisa beda gitu ya. Jadi settingnya terkecil itu di kabupaten, Pak. Jadi bisa merubah apa namanya settingan harga itu di kabupaten. Saya coba eh, sharekan ya ini ya. Jadi kalau mau apa jualan di Papua gitu kan, berarti kan dia harus setting eh, produknya itu bisa dijual di Papua gitu. Bentar ini saya coba masuk dulu. Itu mereka setting harga sebelum tayang produk atau sebelum mengikuti Sebelum nilai? sebelum tayang produknya. Oh, oke. Tadi di Minicom mereka akan merubah harganya tadi ya. Misalkan mau dikecilkan harganya itu bisa gitu ya. Sebentar saya coba masuk dulu. Oke, saya kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah ini produk nih Bapak Ibu nanti di pengaturan pengiriman. Ya ini kan bisa setting nih produknya itu mau dikirim di mana ya, mau dijual di mana. Misalkan Bapak Ibu provinsi nanti setting harganya provinsi gitu ya.
Kemudian kalau mau harga di kabupaten ya bisa input harga per kabupaten tadi. Ini di pengaturan apa namanya pengiriman ya. Kemudian di produknya, misalkan saya coba cari produknya yang bidang cipta karya ada nggak? Nggak ada. Bina Marga kayaknya. Ini harganya di sini ya. Nah, ini harga produk ini ya. Harga produknya, kemudian nanti harga kirimnya itu tadi, harga pengiriman produk tadi itu. Gitu. Ini item produk yang teman-teman penyedia buat. Ini contohnya kalau bidang Bina Marga begitu ya. Gitu Pak. Jadi nanti bisa diaturnya di pengiriman tadi ya, Bapak Ibu ya, sesuai dengan wilayah layanannya Bapak Ibu penyedia. Begitu. Begitu Pak Matius Toding. Siap. Baik, Pak Matius ada lagi? Sudah? Cukup jelas, Pak? Cukup jelas. Baik, terima kasih. Lanjut ke Pak Hendratma, Pak. Silakan. Mohon Silakan singkat Pak Pak, Hendra. ya. Ya, terima kasih Bu Anggia ya. Oke. Ini ada sedikit pertanyaan Mas Tommy ya. Siap, monggo Pak Iya, Hendratma. iya. Itu penyedia yang bisa terundang untuk mengikuti mini kompetisi ini, apakah harus menayangkan seluruh produk yang dibutuhkan oleh BPK, ataukah peserta mini kompetisi bisa melengkapi item pekerjaan yang dibutuhkan oleh BPK? Jadi item pekerjaan diisi setelah terundang gitu. Terus yang kedua ini mungkin sudah disinggung sedikit oleh Mas Tommy tadi. Nah, kalau di tender itu kan penandatangan kontrak kan diatur 14 hari kerja setelah SPBBJ. Nah, kalau Ya. di mini kompetisi ini jadwalnya gimana Pak ya? Takutnya nanti disamakan dengan tender ternyata tombol untuk tanda tangan kontrak mati atau hilang gitu. Iya. Makasih Mas Tommy Bu Anggia. Monggo Ya, Mas Tom. ya pertanyaannya ini keren ya, yang terkait dengan penyedia terundang. Kalau dari penjelasan di mini kompetisi itu yang terundang itu adalah penyedia yang punya KBLI sama ya dan sudah menayangkan produknya Pak Endratma. Jadi nanti di menunya penyedia akan ada muncul ya. Sebentar saya share screen ya. Maaf, Mas Tom. Itu Ya kelihatan? KBRI sama dengan yang dipersyaratkan PPK atau bagaimana? KBLI yang sama dengan produknya ini misalkan dia produknya apa gitu KBLI-nya sesuai. Misalkan tadi syaratnya KBLI jalan tadi ya, maka ya harus punya KBLI jalan tadi itu gitu. Kemudian produknya tayang gitu ya. Nah, terus kalau di sisinya penyedia ini nanti akan muncul seperti yang disampaikan Cak Mus tadi ya. Ada kompetisi publik, ini untuk Anda itu berarti Anda bisa menawarkan produknya karena KBLI-nya Anda itu sesuai gitu ya. KBLI-nya sesuai dan apa terundang ya produknya. Nah, kalau misalkan tadi ya kendala di katalog versi 6 ini kan kurasi tadi Bapak Ibu ya. Saya mencoba di sistemnya ini yang latihan itu kalau misalkan belum terkurasi, kalau lolos kurasi produknya itu nggak bisa tayang ternyata di mini kompetisinya. Jadi nggak bisa mengupload produknya gitu ya. Kalau kalau misalnya produk yang ditentukan A gitu ternyata kita cuma produk punyanya yang B itu kita mau menambah produk A nggak bisa karena belum belum terkurasi tadi ya. Itu. Ada kompetisi kalau lainnya ini teman-teman penyedia nggak bisa ikut karena nggak sesuai KBLI-nya tadi ya. Nah, kalau yang untuk Anda ini teman-teman penyedia bisa mengikuti kompetisi begitu. Itu yang pertama tadi ya, Pak Hendratma. Iya. Oke. Kemudian terkait jadwal ya.
Jadi setiap proses transaksi yang dilakukan oleh PP atau PPK dengan penyedia ini kan dibatasi 3 hari ya. TikTokannya itu di 3 hari. Jadi Jadi itu konfirmasi itu ya. iya betul. Jadi tadi kan saya sampaikan kendalanya kalau kita misalkan mau ada sebelum tanda tangan itu kita biasanya minta ini dulu kan, minta jaminan gitu ya. Nah maka harus kalau mau sudah sampai tahapan penandatangan kontrak itu ya dicek dulu penyedianya terkait dengan nanti sebelum tanda tangan kontrak ini jaminan bagaimana, sudah bisa menyerahkan jaminan tidak. Nah, kadang-kadang di bank atau asuransi itu mintanya diterbitkan SPPBJ gitu ya. Ya, SPPBJ belum kita terbitkan ya, SPPBJ secara manual gitu ya. Dan ini juga masih terkendala ya di proses katalog sehingga kalau misalkan memakai pendekatannya Suhu Muji ya legal logis lunas gitu ya. Jadi kalau misalkan di sistem belum tersedia, belum terakomodir ya kita menggunakan secara manual untuk kepentingan pengadministrasiannya ya kita gunakan gitu ya. Dan itu memang sistem sekarang 3 hari itu batasannya. Kalau tidak direspon dalam 3 hari ya hilang paketnya begitu Bapak Ibu. Jadi memang itu juga salah satu menjadi kendala kita ya, atau bukan kendala sih, tantangan ya di sistem itu ya. Kalau kita mau menerapkan sesuai dengan proses yang di tender itu ya, belum terakomodir di sistem e-katalog ini. Karena nanti setelah penetapan pemenang di mini kompetisi, nanti kan masuk ke proses pesanan nih Bapak Ibu ya. Proses pesanan itu juga dilihat timingnya juga. Sebelum proses pesanan, teman-teman penyedia yang lolos mini kompetisi dan ditetapkan sebagai pemenang pun dia punya waktu 3 hari untuk konfirmasi ya. Kalau dia nggak konfirmasi maka otomatis gugur mini kompetisinya. Iya. Gitu. Dan kita harus bikin mini kompetisi ulang. Gitu. Iya. Oke. Nggak masuk blacklist Pak, Mas Tom yang tidak konfirmasi. Nanti kita ini apa namanya klarifikasi dulu ya itu kenapa tidak. Serta-merta kita berikan blacklist ya. Oke. Pak Matius ada lagi? Sengaja dan tidak sengaja ya kita nggak. Hendratma Bu. Pak Hendratma ya. Iya. Iya. Pak Hendratma ya. Iya. Maaf. Jadi kembali ke yang nomor 1 tadi berarti penyedia tidak bisa melengkapi setelah terundang ya. Kaitannya kan dengan tadi dengan kurasi tadi ya. Iya betul. Iya. Ini masih jadi kendala di situ ya. Iya. Oke ya. Baik. Terima kasih Bu Anggi ya Mas Tommy. Ya, moga-moga nanti LKPP juga mendengar dan bisa memperbaiki ini ya mini kompetisi ini ya karena kan kita butuh banget nih mini kompetisi ini. Iya. Pak Tom ini kan sudah habis nih waktunya, sudah mungkin 16 satu lagi Bu, Cak Mus tadi satu mungkin ada yang lagi, mau disampaikan. Baik Pak Cak Mus monggo. Masih cukup lah waktunya. Masih 2 menit lebih. Boleh 2 menit lagi. 2 menit ya Cak. Ya, melengkapi aja apa yang tadi ditanyakan, melengkapi Mas Tommy ya. Apa yang ditanyakan Pak Alim. Memang yang di versi 5 dulu itu kan enggak terinformasikan ke seluruh Indonesia ya Mas ya mini kompetisinya ya. Artinya hanya penyedia yang tahu aja bahwa sedang ada mini kompetisi di jagonya ya, ya, maka perlu diumumkan ya Mas ya seperti SPSE. Nah, berbeda dengan di versi 6. Di versi 6 ini terinformasikan ke seluruh Indonesia gitu ya Mas Damo ya di e-katalognya bahwa sedang ada mini kompetisi. Kalau dia itu punya KBLI yang sama dengan yang disyaratkan dan produk yang sedang dimini kompetisikan, maka dia secara otomatis ada di kompetisi publik, tapi dia ada untuk Anda informasinya gitu ya Mas ya. Tapi kalau dia tidak punya KBLI dan juga tidak punya produk yang sedang dimini kompetisikan, ada di kompetisi publik juga, tapi tidak ada menu untuk daftar. Tadi lainnya posisinya. Jadi semua penyedia itu pada prinsipnya di katalog versi 6 ini tahu sedang ada mini kompetisi, mau punya KBLI, mau enggak, punya produk mau enggak. Cuman yang bisa daftar atau ikut kompetisi yang punya KBLI dan punya produk yang tayang sesuai yang sedang dimikomkan. Gitu ya Mas Tommy ya. Bedanya yang di V5 kenapa dulu harus
diumumkan di SPSI karena mohon maaf tidak terbuka secara nasional ini. Karena kan nasional, siapapun tahu sedang ada mini kompetisi, tinggal dia bisa ikut atau enggak sesuai dengan KBLI dan produk tayangnya. Mungkin itu ya Mas Tommy ya, melengkapi Ya, aja. Mungkin itu tambahan Cak. Pak Jadi Alim, kalau tambahan yang untuk Pak Alim tadi. ya, terima kasih Cak Mus ya. Ya, Jadi sama-sama Pak kalau Tommy. dulu kan mini kompetisi itu kan yang di versi 5 kan berdasarkan etalase ya. Kalau etalasenya Kabupaten Ya, Gunung Kidul, maka yang punya produk di etalase Gunung Kidul yang Gunung Kidul diundang. aja yang tahu ya Mas Tommy ya. Iya. Dan itu pun kadang-kadang nggak tahu kalau nggak Iya. buka dashboard kompetisi kan itu. Sekarang kan tahu ya Mas Betul. Tommy ya. Ya, sekarang kita Terbuka klik lah gitu kompetisi ya. tadi ya, muncul ya Cak ya itu ya. Iya betul. Kompetisi Artinya saya, kompetisi lainnya gitu. itu sudah nasional sekarang ini, nggak ada Nasional. lokal-lokalan lagi. Nggak ada Tapi Cak. mau diumumkan di SPSI ya betul apa kata Mas Tommy, ya lebih baik gitu ya. Tapi ini sudah terinformasikan ke seluruh Indonesia yang sekarang ini yang di Vietnam. Mungkin itu ya Mas Tommy ya. Ya, Oke, makasih Pak sama Angga untuk lagi ya. dulu versi 5 itu penyedia kan tidak ada kurasi dan bisa tayang produk semau Iya, penyedia semaunya ya. ya. Oke, betul. Sekarang kan Sekarang enggak. nggak bisa. Oke. Dan kalau nawar di bawah 80% ada EKH, jangan lupa Ada EKH ya, betul. siapkan berita acara evaluasi kewajaran harganya. Itu kalau enggak ada EKH-nya MPU manual kan. juga ya. Iya, Manual. manual. Kalau di tender kan Oh, EKH dilakukan terhadap mata pembayaran utama kan ya, minimal mata pembayaran ya, utama. Tapi di ya. mini kompetisi kan enggak. Maka ya semua penawaran baik Ya, MPU maupun non MPU ya ya, dilakukan semua EKH. item pekerjaan Semua Cak, ya. item gitu ya Mas Tommy ya. Semua item Betul. pekerjaan ya harus dilakukan ya secara manual. Oke, Oke, mungkin itu Baik, Mbak Mas Tommy, Terima baik, kasih Mbak Cak Angga. Mus ya. baik. Terima Terima kasih kasih. sama-sama. Oke. Eh, Mas Tom ini kan sudah waktunya selesai ya. Oke, Ini siap, ada siap. di kolom chat itu ada 3 lagi yang belum terjawab nih. Oke, Yang boleh. satu itu dia minta kalau ada contoh spektek untuk yang Mikom sama contoh HPS Mikom. Kalau misalnya nanti ada contohnya mungkin bisa di-share di kelas ya, Mas ya. Ya, Kalau ada contoh. Terus ini satu lagi deh, market sounding perlu nggak sih untuk Mikom? boleh, tapi tidak ada kewajiban ya untuk market sounding. Tapi kalau untuk market sounding ya dilakukan lebih baik menurut saya. Oh, Ya. oke. Tapi sudah Baik. terundang di sistem ya sebenarnya teman-teman penyedia yang sudah punya produk dan KPLI-nya sesuai dengan item yang akan di mini kompetisikan gitu ya. Baik. Oke, terima kasih Pak Tommy. Siap. Materinya hari ini kayaknya kurang terus ya waktunya ya untuk Ya, membahas ya. Mudah-mudahan ya, lain waktu lagi. Baik, siap. Bapak dan Ibu peserta webinar, waktu telah 16.30 nih waktu Indonesia bagian tengah. Sesuai dengan waktu yang telah diberikan kepada kita hari ini. Namun kita harus, tapi sebelum mengakhiri nih, apa ada Pak Muji atau belum ya? Pak Muji kayaknya belum ada ya. Baik, kalau gitu Pak Tommy Belum deh ada. yang berikan closing statement deh. Apa begitu? Ya, Silakan Pak terima Tom. kasih. Ya, Bapak Ibu Ya, yang saya hormati di room kelas Zoom meeting ini ya. Tadi saya sampaikan bahwa aplikasi katalog elektronik versi 6 ini masih berkembang, masih banyak yang akan berubah-berubah terus ya. Dan kita sebagai pelaku pengadaan ya harus update nih. Jangan sampai kita ketinggalan update-nya ya. Kita harus coba terus ya. Kita harus cari wawasan terus ya terkait dengan item-item pekerjaan di mini kompetisi yang pekerjaan konstruksi, karena kalau Bapak Ibu cek nanti banyak itu item-item pekerjaannya ya. Nanti saya coba share di kelas ya terkait dengan master produknya gitu ya. ya, Dan nanti bisa dipelajari Bapak Ibu semuanya. Dan menurut saya apapun metode yang kita pilih ya, yang pertama kita luluskan niat dulu nih, kita melakukan pengadaan ini untuk apa gitu ya. Kalau untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara ya, hindarkanlah kita dari praktek-praktek yang tidak baik ya, korupsi dan seterusnya begitu. Mungkin itu Bu Anggia yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam saya menyampaikan ya. Terima kasih. sama-sama. Terima kasih Pak Tom. Bapak dan Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan materi-materi yang lebih baik lagi, yang
berkembang yang terbaru ya, informasi terbaru. Untuk Mas Tommy, saya ucapkan terima kasih. Kasih. Pak Muji, semoga perjalanannya lancar ini hari. Baik, Bapak Ibu, mohon jangan lupa untuk mengisi daftar hadir sebagai tanda kehadiran dan nanti untuk digunakan di sertifikat. Baik, Bapak Ibu, saya ucapkan selamat sore. Sampai berjumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi